Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini dan biarlah melalui renungan ini hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran Engkau. Engkau adalah sumber segala hikmat. Teguhkan kami melalui firman-Mu, agar kami tidak goyah dalam menjalani hidup ini. Biarlah kebenaran-Mu menuntun setiap langkah dan keputusan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan dunia yang penuh hiruk pikuk ini, seringkali kita begitu sibuk mengejar mimpi dan tujuan duniawi sehingga kita lupa akan janji-janji agung yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita merindukan berkat, kita merindukan mukjizat, namun seringkali kita merasa ragu dan tidak yakin akan penggenapannya terjadi dalam hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam lagi tentang suatu konsep yang sangat mendasar dalam iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sebagai syarat utama untuk dapat menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Takut akan Tuhan ini bukan rasa takut yang membuat kita menjadi berdebar-debar, kita menjadi gentar, bahkan kita merasa terbelenggu. Melainkan sesungguhnya ini adalah suatu perasaan yang penuh hormat, perasaan penuh kekaguman, perasaan penuh cinta kasih, perasaan penuh ketergantungan yang sangat mendalam kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Kita akan merenungkan bagaimana sikap takut akan Tuhan ini menjadi suatu kunci utama yang dapat membuka pintu-pintu berkat bagi kita untuk kita dapat mengalami penggenapan janji Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidup ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan suatu hikmat, suatu pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang arti sejati dari takut akan Tuhan. Dan bagaimana hal itu akan mengubah hidup kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan suatu permohonan yang tulus dari seorang hamba Tuhan yang sangat menghargai akan janji-janji Tuhan. Pemazmur di sini menyadari bahwa janji-janji Tuhan itu pasti akan berlaku bagi mereka yang takut akan Tuhan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari kebenaran ayat ini. Yang pertama, itu tentang janji Allah. Frasa yang berkata, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Janji-janji Allah adalah suatu fondasi bagi iman kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa takut, ketika kita berputus asa, kita ini dapat berpegang secara teguh pada kebenaran janji-janji Allah.
Janji Allah ini memberikan kita suatu kekuatan untuk kita menghadapi setiap tantangan kehidupan, setiap persoalan kehidupan. Janji Allah juga menjadi sumber penghiburan yang sejati bagi hati yang sedang terluka. Yang kedua, takut akan Tuhan. Ini adalah kunci untuk dapat menerima janji Tuhan. Frasa yang berkata, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut yang membuat seseorang itu menjadi ketakutan, menjadi gemetar, menjadi kecil hati, tetapi lebih kepada rasa hormat yang mendalam, penuh cinta kasih, juga keinginan untuk mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu, dia akan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang memang layak menerima janji-janji Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Saudaraku, pemazmur tidak sekedar menyatakan keyakinan pada janji Allah, tetapi juga memohon agar janji itu diteguhkan dalam hidupnya. Permohonan yang tulus ini menunjukkan suatu kerinduan hati untuk mengalami kebenaran janji Tuhan. Bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, kenali janji-janji Allah. Luangkan waktu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan menemukan janji-janji Tuhan yang sangat berharga bagi hidup kita ini. Sebagai orang percaya, kita ini seringkali merasa ragu, merasa khawatir, merasa takut, cemas, bahkan beberapa orang mengalami putus asa. Namun di tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi, ada satu hal yang dapat menjadi kekuatan bagi kita, yaitu kebenaran janji-janji Allah. Firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji yang menghibur, janji-janji yang menguatkan, dan janji-janji yang memberi harapan-harapan yang penuh dengan kepastian. Mengapa penting untuk kita memahami akan janji-janji Allah ini? Janji Allah itu adalah sumber penghiburan. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa tertekan, maka janji-janji Allah itu memberikan penghiburan yang sesungguhnya. Janji-janji Allah adalah pembimbing hidup. Janji-janji Allah itu menjadi suatu pedoman, menjadi suatu kompas untuk menuntun kita dalam menjalani hidup ini, dalam mengambil keputusan, dan kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Janji-janji Allah adalah kekuatan bagi iman kita. Dengan merenungkan kebenaran janji-janji Allah, iman kita ini akan semakin bertumbuh dan semakin diperkuat. Janji-janji Allah adalah harapan di masa depan. Janji-janji Allah ini memberikan kita suatu harapan akan masa depan yang jauh lebih baik. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, percayai janji-janji Allah. Jangan ragu untuk percaya pada janji-janji Allah, sekalipun keadaan kita di sekitar kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam situasi yang membuat hati kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi putus asa. Namun masalah-masalah yang kita hadapi itu mungkin terasa begitu besar, terasa begitu rumit, sehingga membuat kita meragukan janji-janji Allah. Namun Alkitab dengan tegas mengingatkan kita untuk tetap percaya pada Allah,
bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Segala yang telah Ia janjikan pasti akan digenapi tepat pada waktunya Tuhan, tepat seperti rancangan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Saudara dapat baca dalam Matius 24 ayat 35. Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Tuhan itu mampu mengubah segala keadaan, mengatasi segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah itu mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita itu tidak pernah berubah. Ia selalu menyertai kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, hidup dalam takut akan Tuhan. Berusaha untuk hidup kudus dan menaati perintah-perintah Tuhan. Hal ini adalah suatu penghormatan yang sangat dalam, suatu kekaguman dan juga suatu ketaatan yang tulus kepada Allah sebagai pencipta dan sebagai penyelamat bagi hidup kita. Ini adalah pengakuan sekaligus keagungan dan juga kesucian Tuhan serta pemahaman bahwa hidup kita ini adalah anugerah yang harus kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Allah itu Maha Kudus, Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih suci daripada kita. Kehidupan Tuhan itu sangat sempurna dalam segala hal. Oleh karena itu, kita harus hidup kudus. Segala sesuatu tentang kita, bahkan pikiran kita, hati kita, semua harus berusaha untuk kudus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu ciptaannya. Dia mampu melakukan apa saja yang memang Tuhan kehendaki. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara bagi kita. Segala sesuatu yang kita miliki ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tuhan itu berhak atas hidup kita dan segala yang kita lakukan. Yang keempat, berdoa dengan tulus. Panjatkan doa kepada Tuhan agar Dia meneguhkan janjinya dalam hidup kita. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Berdoa itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebuah hubungan, suatu komunikasi yang sangat dekat dengan Allah kita. Ketika kita berdoa dengan tulus, kita mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan, baik itu hal-hal yang menyukakan maupun hal-hal yang membuat kita berduka, atau harapan-harapan kita, atau soal ketakutan-ketakutan kita. Semua kita katakan dengan jujur, dengan tulus. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari hadapan Tuhan. Kita percaya Allah itu mendengar setiap doa kita dan Tuhan itu akan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka iman yang teguh akan menguatkan doa-doa kita. Selain menyampaikan permohonan, kita perlu juga untuk bersyukur atas segala berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mengucap syukur adalah kunci yang dapat membuka hati Tuhan dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Doa yang tulus itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh menginginkan hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umatnya.
Dia tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah. Namun tangan Tuhan itu senantiasa menuntun kita dan janjinya itu menyelamatkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dan tidak ada alasan untuk kita mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai kita berani menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, buanglah semua kekhawatiran, buanglah semua kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan. Hiduplah dalam ketaatan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka iman kita akan berakar sangat kuat di dalam Tuhan. Dan kita pun dimampukan menghadapi segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Kami menyadari betapa sering kami melupakan kasih-Mu yang begitu besar dan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan, hari ini kami merenungkan betapa pentingnya takut akan Engkau. Kami mengerti bahwa takut akan Engkau bukanlah ketakutan yang membuat kami menjadi gentar, melainkan suatu sikap hormat, suatu rasa kekaguman, dan juga suatu penghormatan yang sangat mendalam kepada keagungan-Mu. Kami ingin agar rasa takut akan Engkau menjadi fondasi di dalam hidup kami, menjadi pendorong kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami lebih takut akan kegagalan, takut merasa sendirian, atau takut kehilangan orang-orang yang kami kasih daripada takut akan Engkau. Tolong ampuni kami atas segala ketidakpercayaan kami. Kami rindu untuk mengalami kedamaian yang hanya Engkau yang dapat berikan. Kedamaian yang berasal dari keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bantulah kami untuk semakin memahami kebenaran janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Kami rindu untuk mengalami penggenapan janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup dalam ketakutan akan Engkau setiap hari. Biarlah kami semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu dan mengalami kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.